Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samratul Hikmah, NIM 72114201114 dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pintu-pintu menuju Tuhan bagian iman yang dinamis. Jika iman melahirkan tuntutan-tuntutan yang dapat sangat berat pemenuhannya sebagai ujian dari Allah, dan jika iman juga berarti sikap percaya sepenuhnya kepada Allah dan mempercayainya, maka iman juga harus dijaga kemurniannya untuk dapat membawa kita kepada kebahagiaan sejati lahir dan batin. Sebab iman akan menimbulkan rasa aman sentosa hanya jika dia tidak tercampuri oleh hal-hal yang dapat mengotori iman itu, yaitu perbuatan dosa. Sebagaimana firman Allah, mereka yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kejahatan, maka bagi merekalah rasa aman sentosa. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Quran Surah 6 ayat 87. Dari firman suci itu membawa kita kepada kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan seseorang beriman namun mencampuri atau mengotori imannya itu dengan kejahatan. Nah, bagaimana mungkin seseorang beriman kepada Allah namun melakukan sesuatu yang tidak memperoleh keperkenaannya atau ridhonya? Tentu saja bisa, karena iman itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu wujud atau kategori yang dinamis, artinya dapat berkembang atau menyusut, bertambah atau berkurang, naik atau turun, menguat atau melemah, serta iman bukanlah wujud atau kategori statis, yaitu yang sekali terbentuk, maka dia akan ada menurut bentuknya itu tanpa berubah, seperti layaknya sebuah bangunan fisik seperti monumen. Maka orang yang beriman namun masih sempat mengotori imannya dengan kejahatan adalah jelas orang yang imannya masih lemah. Iman berhakikat dinamis karena dia menyangkut sikap batin atau hati yang dalam bahasa Arab disebut qalb dan dalam bahasa Indonesia kalbu, yang makna harfiahnya adalah sesuatu yang berganti-ganti. Maka tidak mungkin membuat iman sedemikian rupa sehingga sekali jadi dan untuk selama-lamanya demikian. Melainkan kita harus menumbuhkan iman itu dalam diri kita sedemikian rupa, di tingkat yang sederhana, kemudian berkembang dan terus berkembang menuju kesempurnaan. Itu berarti bahwa iman menuntut perjuangan terus-menerus tanpa berhenti. Karena itulah metafor jalan sering digunakan dalam agama kita. Istilah-istilah seperti syariah, thariqah, sabil, sirot, dan minhaj dalam kitab suci semuanya mempunyai makna dasar jalan. Idenya ialah bahwa kita harus bergerak di jalan yang arahnya lurus dan konsisten menuju kepada kebenaran mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan dapat sampai kepada kebenaran mutlak itu karena kita adalah nisbi. Itu dengan sendirinya sebab akan merupakan kontradiksi dalam terminologi jika kita katakan bahwa kita yang nisbi ini dapat mencapai yang mutlak. Walaupun tidak mungkin mencapai Allah kebenaran mutlak, namun kita dituntut untuk dengan konsisten atau istiqomah dan tanpa kenal lelah bergerak di atas jalan yang mengarah kepadanya itu untuk memperoleh kedekatan sedekat-dekatnya kepadanya. Dan rasa kedekatan kepada Allah itulah yang akan memberi kita rasa aman sentosa sebagai bagian dari rasa manisnya iman. Maka tingkat tertinggi keimanan ialah tingkat yang semangatnya dapat dipahami dari firman Allah. Wahai sukma yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan penuh kerelaan dan direlakan. Kemudian bergabunglah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah 89 ayat 27-30. Kesimpulan, terdapat kemungkinan seseorang beriman namun mencampuri atau mengotori imannya itu dengan kejahatan. Hal ini dikarenakan iman di dalam diri seseorang tersebut masih lemah. Hakikat iman yang dinamis dapat berkembang atau menyusut, bertambah atau berkurang, naik atau turun, menguat atau melemah, menyebabkan seseorang dapat mengotori imannya dengan kejahatan. Maka dari itu kita harus berjuang tanpa kenal lelah melewati segala godaan dan rintangan keimanan serta istiqomah bergerak menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.